Ya, shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, saudara-saudara, kita akan punya tema seperti yang saudara lihat, keberhasilan mengikuti karakter yang sempurna. Saudara-saudara, seringkali kita sebagai manusia selalu mementingkan keberhasilan. Tetapi saudara, semua orang juga tahu, kalau orang mempunyai karakter yang baik, karakter yang sempurna, orang itu pasti berhasil. Amin. Ya. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah kita memiliki karakter yang sempurna. Karena begitu karakter yang sempurna ada pada kita, maka keberhasilan itu mengikuti kita. Amin. Amin, amin saudara ya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita akan lihat slide yang berikutnya. Nah, saudara, jadi tujuan akhir daripada kita adalah mempunyai kedewasaan rohani atau kedewasaan Kristen atau kedewasaan karakter. Jadi karakter itu yang terpenting. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang terpenting dari segalanya adalah kita memiliki karakter seperti Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi baru setelah itu Tuhan berkata, penuhilah bumi dan kuasailah bumi. Berarti diikuti dengan keberhasilan. Jadi jangan keberhasilan yang didahulukan, tetapi karakter yang sempurna itulah yang didahulukan. Kalau saudara memiliki karakter yang sempurna, kita semua punya karakter yang sempurna, pasti berkat itu mengikuti kita. Amin. Ya, jangan dibolak-balik ya. Orang Kristen jangan suka bolak-balik. Ya, jangan suka bolak-balik. Alkitab jangan suka dibolak-balik. Ya, ingat pertama kali Allah menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, karakternya. Kemudian setelah itu, yang kedua, penuhilah bumi dan kuasailah bumi. Itu yang kedua adalah berkat. Jadi berkat mengikuti karakter. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara-saudara, nah itu bubar. Ya, jadi kita sekarang sedang mendengar Injil, kabar baik. Kabar baik adalah mengembalikan kepada posisi yang semula. Mari kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, dan berkat itu akan mengikuti kita. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini adalah ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia mengalami masalah. Apa itu masalah? Masalah itu penderitaan. Apa itu penderitaan? Semua yang kita alami di dalam dunia ini adalah penderitaan. Dari saudara pria mencari nafkah dengan susah payah, sampai dengan wanita dengan melahirkan dengan sakit bersalin, sampai dengan pohon dan tanah menjadi terkutuk. Semua menjadi terkutuk. Karena saudara-saudara, karena karakter yang buruk. Orang-orang yang mementingkan berkat daripada mementingkan karakter. Jadi karakter itulah yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Nah, di sini pada poin 1, bagaimana menangani masalah. Kita semua menangani masalah.
Pria mengalami masalah, wanita mengalami masalah. Kita semua mengalami masalah, pohon-pohon, binatang, dan tanah pun mengalami masalah. Semua mengalami masalah, artinya mengalami penderitaan. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Masalah itu harus ditangani. Ya. Masalah itu harus ditangani. Bagaimana saudara? Saudara harus tinggalkan penderitaan itu. Ya. Penderitaan itu harus ditinggalkan. Bagaimana caranya meninggalkan penderitaan itu? Poin yang kedua. Saudara dan saya harus mengembangkan karakter kita. Karakter batiniah kita. Gambar dan rupa Tuhan yang ada dalam kita. Itu yang harus dikembangkan. Kalau saudara bisa mengembangkan karakter Tuhan yang ada di dalam roh kita, maka dengan sendirinya poin yang satu itu, masalah itu akan hilang. Jadi kapan masalah itu akan hilang dalam hidup kita? Kapan penderitaan, sakit penyakit, kebangkrutan, kehancuran rumah tangga itu akan hilang daripada kita? Kita bisa tinggalkan itu semua kalau saudara memasuki poin yang kedua, mengembangkan karakter batiniah. Sesuai dengan karakter, yaitu sikap, kepercayaan, dan tujuan Tuhan Yesus. Ya, segambar dan serupa Tuhan. Pokoknya, kalau saudara dan saya bisa tingkatkan karakter Tuhan dalam hidup kita, semua masalah itu akan hilang. Dari sini kita bisa melihat cara menyelesaikan masalah atau penderitaan itu sangat mudah. Sangat mudah. Ya, coba saudara lihat. Orang yang karakternya baik gak mungkin miskin. Betul, amin. Orang yang karakter, ya, yang punya integritas tinggi, gak mungkin gak dipercaya orang. Ya. Saudara mau jatuh miskin seperti apapun, pasti ada orang yang menolong saudara. Amin. Kalau kita punya karakter yang baik. Tetapi kalau engkau dan aku punya karakter yang buruk, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Jadi milikilah karakter yang sempurna. Ya. Nah, saudara-saudara, memiliki karakter yang sempurna itu tidak mudah. Dan semua orang sudah mengusahakannya. Maka itulah timbul berbagai-bagai agama. Agama-agama itu mengusahakan supaya semua manusia memiliki karakter yang baik. Tetapi apa hasil? Ya, tidak bisa. Nah, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Allah yang menjadi manusia, yang menebus dosa kita, maka saudara-saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak mungkin bisa memiliki karakter yang baik. Nah, saudara, mari kita akan lihat slide berikutnya. Ya, oke. Saudara-saudara, jadi kenapa kita orang-orang Kristen bisa mempunyai karakter yang baik? Karena kita dibenarkan. Justification. Karena kita dibenarkan, bukan karena kita benar. Kita adalah keturunan orang-orang yang tidak benar. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, kenapa kita orang Kristen bisa hidup benar? Memiliki karakter yang sempurna. Karena apa saudara? Ingat yang pertama, Allah membenarkan kita. Nah, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia menghapus segala dosa-dosa kita.
Dia membenarkan kita. Apakah kita sudah benar? Belum. Pasti belum. Belum benar dan tidak benar. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus, walaupun kita orang berdosa, tapi kita dibenarkan. Ingat, kalau saudara punya anak atau saudara punya cucu, apakah anak kita itu benar? Apakah cucu kita benar? No. Segala tingkah lakunya tidak benar. Ya, saya kan punya cucu. Ya. Dulu waktu saya punya anak, istri saya yang mengasuhnya. Tetapi begitu saya punya cucu, saya baru sadar dari kecil itu anak itu nggak benar. Ya. Jadi saudara-saudara, pertama-tama Allah membenarkan kita. Dengan cara apa Allah membenarkan kita? Dengan cara Dia menjadikan kita anaknya. Ya wis diaku anakku. Salah enggak salah, wis pokoknya anakku. Tahu artinya saudara? Dia benar enggak benar, pokoknya anak saya. Dibenarkan. Jadi saudara dan saya ini sudah dibenarkan. Salah enggak salah ya dibenarkan. Memang sudah benar? Enggak. Kalau saudara enggak percaya, lihat anak saudara. Lihat cucu saudara. Kalau saudara mungkin punya anak kan dulu nggak ngemong ya. Ya kan? Kita masih sibuk cari nafkah, begitu istri yang ngemong gitu ya. Begitu kita punya cucu, ya kita agak longgaran kerjanya, ya saudara, kita ngemong si cucu. Kita tahu bahwa yang namanya anak-anak itu nggak ada yang benar. Ini persis seperti ini. Justification. Pembenaran. Artinya nggak benar tapi dibenarkan. Ya. Jadi kita ini nggak benar. Nah sekarang saudara itu di tingkat mana? Baru dibenarkan atau sudah meningkat? Nah paling tidak kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi coba saudara lihat, saya diterima Allah sebagai anaknya, ya persis tadi yang saya katakan, betul? Kita diterima Allah sebagai anaknya. Nah kita lihat, kita ini anak Allah, ya. Kelakuan kita karuan maupun nggak kakaruan, kita ini anak, ya. Brutal atau baik kita tetap anak. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Kita telah menerima Roh Kudus. Setelah kita ditebus dengan darah Yesus, maka kita dilayakkan menerima Roh Kudus, roh dari Allah. Jadi saudara, kalau saudara masih berkecimpung di dalam dosa, jangan putus asa. Ora opo-opo. Ya, katanya Pak Jokowi. Ora opo-opo, ya. Tapi kamu dan aku tetap anak Allah. Enggak opo-opo. Ora opo-opo. Ora opo-opo. Coba cucu saya itu seperti apapun, tetap namanya cucu saya. Ya kan? Ya. Enggak apa-apa. Wis ora opo-opo, ya kan? Ya kan? Cucu saya itu bisa saya pegang itu kalau malam, saudara. Kalau dia sudah bisa tidur, baru saya pegang. Ya, itu cucu saya. Kalau sudah bangun, nggak bisa dipegang. Lari. Kalau saya panggil, opa punya apa? Persis kan kayak kita anak-anaknya Bapak di surga. Tuhan,
kamu suruh saya ibadah, Tuhan punya apa untuk saya? Gitu kan? Persis kan? Iya. Iya kan? Persis nggak? Persis. Persis. Itu kalau nggak ada permennya, saudara-saudara. Ya, oke. Kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dulu kita sebelum jadi anak Allah, kita punya roh penakut. Ya, roh yang berasal dari iblis. Yang membuat kita takut sepanjang hari. Tetapi setelah kita menerima roh Allah, maka kita tahu bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi kita ini statusnya punya roh Allah. Karena kita percaya Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Menebus kita dari iblis. Dan diberikannya kita Roh Kudus, roh Allah itu. Yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba. Ya Bapa. Ya. Jadi oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itulah kita bisa berseru kepada Tuhan, Engkau Bapakku. Amen. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa bilang Engkau Bapakku. Memang kita anak Isopo, ya kan? Anaknya siapa? Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita diberikan roh Allah kepada kita. Maka kita bisa menyebut Allah itu Bapak kita. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh kita yang sudah menerima, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara-saudara, roh kita dibersihkan, roh kita dibaharui. Dan kemudian roh kita bisa bersaksi bersama-sama dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita anak-anak Allah. Walaupun perbuatan kita enggak karu-karuan. Seperti cucu saya yang saya sebut sebagai contoh tadi. Kan persis kan sama kita sebagai anak Tuhan. Tuhan, aku melayani, kamu punya apa? Ya kan? Saya ibadah, kamu punya apa? Kalau aku datang ke kamu, kamu punya apa? Kalau enggak punya apa-apa, seperti cucu saya langsung lari. Ya, jadi persis kan kayak kita. Berarti kita Kristen anak-anak. Ya, Kristen yang seperti anak-anak. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, iyalah kalau kita anak, kita punya ahli waris. Punya warisan, saudara. Warisan kita adalah nanti kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tetapi di bumi pun kita akan disertai dan diberkati. Amin. Ya, tapi saudara-saudara itu mengikuti karakter kita. Kalau karakter kita tidak mencapai itu, ya saudara sampai tua, sampai mati pun tidak. Tapi kalau saudara ternyata diberkati tanpa pertumbuhan karakter, berarti saudara dan saya tidak dianggap anak. Ya, karena setiap anak itu pasti dididik oleh bapaknya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi harus mau apa saudara? Menderita. Mau terima masalah. Terima masalah tujuannya apa? Masalah harus ditinggalkan supaya menerima karakter. Ya, jadi masalah itu timbulnya dari apa? Kalau karakter kita tidak seperti Allah.
Jadi masalah demi masalah. Jangan begini. Saudara bangkrut, kemudian saudara kerja keras. Saudara ribut, saudara apa biasanya kalau ribut? Mau cari backing dari keluarga sendiri, tambah runyam. Jadi apa yang harus diperbaiki? Masalah itu harus ditinggalkan. Bagaimana cara meninggalkannya? Harus meningkatkan karakter. Begitu saudara tingkatkan karakter saudara. Saya ini anak Allah. Status saya anak Allah. Posisi saya adalah anak Allah. Tingkatkan saudara. Itulah khotbah pada hari Natal. Posisi harus ditingkatkan. Ya, aku punya posisi, tingkatkan. Aku punya posisi, praktekkan. Aku punya posisi, praktekkan. Aku ini anak Allah. Aku ini anak Allah. Aku ini anak Allah. Itu posisi, praktekkan. Ya, begitu saudara praktekkan, masalah itu hilang, penderitaan itu hilang. Maka itu, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi gampang menyelesaikan masalah. Masalah itu enggak susah. Masalah itu jangan diusir-usir dalam nama Yesus. Perbaikilah karaktermu, tingkatkanlah karaktermu. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Saudara mulai, coba saudara bisa lihat yang kedua. Ya, yang kedua, apa saudara yang kedua? Bagian dari kebenaran, yaitu ketaatan. Saudara mulai belajar aja taat. Apa yang saudara dengar dari firman Tuhan, saudara usahakan taat. Saudara-saudara, kita udah anak Allah kok. Kita udah punya posisi. Kalau kita sudah punya posisi, saudara-saudara, itu udah enak. Mulai taat saja. Ya. Taat saja, taat kepada firman Allah. Ya. Kalau saudara taat kepada firman Allah, itu adalah bagian dari kebenaran, part of righteousness. Ya, jadi adalah bagian dari kebenaran. Pokoknya saudara taat. Nah, coba saudara lihat yang sebelah kanannya. Ya, saudara, bisa nggak kita ini taat? Ora iso. Kalau ada orang yang bilang bisa, potongan leher. Nggak bisa. Ya, saya ini sudah berusaha. Sejak lahir saya jadi anak Tuhan. Ya. Ya, sejak lahir. Dan selalu jatuh bangun dalam dosa. Bagaimana supaya saudara bisa meningkatkan kebenaran? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Ini enggak bisa saudara. Maka itulah timbul berbagai agama. Dan hasilnya nil. Apa saudara? Nil. Saudara bisa lihat ini? Nil. Nil nol sama. Nol nil. Nil. Hasilnya nil. Ya, hasilnya nil. Saudara kalau bisa punya karakter yang baik, yang sempurna seperti karakter Tuhan. Ingat, karakter itu bukan perbuatan tok, saudara. Tapi karakter itu berasal dari hati. Hati yang betul-betul baik. Hati yang betul-betul mengasihi dan ditindakkan dengan perbuatan. Itu nggak bisa. Saudara bisa baik sama orang, tapi hatinya gerundel. Kalau bisa tak bunuh aja, ya kan? Tapi saudara
bisa melayani, mengasihi orang, tapi dari hati. Itu nggak bisa. Walaupun saudara sudah jadi anak Tuhan, itu nggak bisa. Saya saksi hidup dari Injil. Setelah saya dibaptis dengan Roh Kudus, saya baru bisa. Setelah saya rajin berdoa dalam bahasa roh, saya baru bisa. Tapi kalau saya tidak rajin berdoa dalam roh, nggak bisa. Ya, jadi saya mau bicara sama saudara, walaupun saudara anak Allah, saudara berusaha, tadi dikatakan, saudara menjadi taat, boten saged. Saudara tahu artinya boten saged? Gak bisa. Kalau bisa, kenapa itu anak-anak Allah? Kenapa itu orang-orang Kristen kok perbuatannya masih jeblok? Karena gak rajin berdoa dalam roh. Ya, itu aja. Jadi karakternya kok masih jelek. Ya. Karakter masih jelek karena apa saudara? Karena dia tidak rajin berdoa dalam roh. Ya. Nah untuk itu, tapi saya, ya kalau untuk menjelaskan kita harus dibaptis dengan Roh Kudus, itu ayat 26. Ya. Ayat 26. Jadi enggak jadi ayat itu, tapi nanti saya akan lanjutkan di ayat yang ke-28 ya. 26 dan 27 ini menjelaskan. Saudara itu harus dibaptis dengan Roh Kudus loh. Dibaptis dengan Roh Kudus itu tujuannya apa? Supaya saudara bisa punya karakter yang baik. Ya. Kan saudara kita semua enggak punya karakter yang baik kan? Berdoa dalam roh. Ketika engkau berdoa dalam roh, Roh Kudus itu yang membantu kita dalam kelemahan kita. Karena saudara, kita semua kan sebetulnya kepingin berbuat baik kan? Ya. Tapi nggak bisa kan? Roh Kudus itu yang tolong kita. Ya. Kalau saudara tidak berdoa dalam roh, nggak mungkin saudara bisa berbuat baik. Ya. Berbuat baik bisa sih kelihatannya, tapi hatinya betul begitu enggak? Ya. Nah, jadi saudara lihat ayat 26. Demikian juga roh besar, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Karena Roh Kudus kan sudah dicurahkan dalam hati kita tadi, bukan? Amin. Ya. Jadi roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita ini kan kepingin baik saudara. Tapi kalau kita berdoa kan susah ngomong. Tuhan jadikan aku orang baik. Saudara saya tanya. Kalau saudara berdoa dalam bahasa Indonesia, yang saudara ucapkan apa? Tuhan berkati aku. Tuhan tolong aku. Padahal batin saudara, diri saudara yang sesungguhnya itu kepingin berbuat baik. Tapi yang saudara ucapkan apa? Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kan selalu berkati Tuhan. Nah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dia tahu persis kebutuhan kita, yaitu supaya kita sanggup berbuat baik. Maka itu dikatakan, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus, roh yang besar, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu yang menolong kita untuk mendoakan. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus itu yang mewakili kebutuhan kita yang paling hakiki, yang paling mendasar, yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Tetapi kalau saudara berdoa dalam bahasa Indonesia, bahasa akal, saudara akan tolong karena Tuhan berkati aku.
berkati aku, berkati aku, berkati aku. Gak pernah kan saudara bilang, Tuhan buat aku segambar dan serupa dengan Engkau. Ya, akal kita gak sanggup untuk mengucapkan itu. Tetapi kalau saudara berdoa dalam roh, ya, kebutuhan yang hakiki yang mendasar dalam hidup kita diwakili oleh Roh Kudus untuk berdoa kepada Bapa. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita, batin kita yang paling dalam, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kalau segambar dan serupa Tuhan itu sesuai dengan kehendak Allah tidak? Kan Tuhan dari awalnya katakan, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Orang kudus siapa saudara? Kita dan saudara. Jadi ketika engkau berdoa dengan bahasa roh, kita tidak berdoa untuk diri kita saja, tetapi kita berdoa untuk orang lain. Amin saudara. Supaya kita semua sekarakter atau serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi jangan lupa, saudara perlu Roh Kudus. Perlu berdoa dalam roh. Senantiasa. Saya punya teman, saudara. Dia berkata begini. Saya ini berdoa 24 jam sehari. Luar biasa. Mestinya orang yang bisa berdoa 24 jam dalam sehari, setarikan nafasnya dia, pasti karakternya berubah, ya kan? Tapi karakternya sami mawon, sama saja, ya. Karena dia tidak berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Amin, saudara. Oke, ya, yang saya maksud bukan anak Tuhan dia, bukan orang Kristen. Ya. Ayat 28. Nah, ini yang kembali lagi ke tadi, ke awal, supaya ya. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi bagian dari kebenaran? Ya, artinya setelah saudara anak Tuhan, supaya saudara punya karakter Tuhan, yaitu bagian yang kedua, yaitu bagian dari kebenaran atau ketaatan. Saudara taat, susah saudara taat. Nah, caranya tadi adalah saya beri ayat Roma 8 ayat 26 sama 27. Nah, sekarang kita baru masuk di 28 29, yaitu saudara-saudara kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita mendapat jaminan dari kasih Tuhan, ya. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Boleh kembali ke tadi lagi? Ya. Kita menerima kebaikan. Itu adalah jaminan kasih daripada Tuhan. Paham ya saudara ya? Jadi kebaikan Allah adalah jaminan dari kasih Allah, ya. Di sini katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayatnya nggak usah ditampilin, saya mau menjelaskan yang tadi, ya. Jaminan kasih Allah yang saudara lihat di Roma 8:28-29 itu
adalah untuk kebaikan kita. Baik itu apa saudara? Karakter, segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi saudara, ini kerjanya Allah. Kalau saudara dan saya bisa berbuat baik, sekarakter dengan Allah, itu bukan karena usaha kita. Karena kita berdoa dalam bahasa roh tadi, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Ya. Tuhan yang mendatangkan kebaikan, Tuhan yang mendatangkan karakter. Jadi kalau saudara berdoa di dalam roh, Tuhan sendiri yang akan buat saudara segambar dan serupa dengan Tuhan. Bukan karena kita. Ya, kita berusaha taat, tapi nggak bisa kan? Saudara kan pasti berusaha taat kan? Pengen segambar dan serupa dengan Tuhan kan? Iya. Nggak bisa kan? Susah. Susah. Bilangnya susah om, susah om, susah. Enggak susah saudara. Ya, enggak susah. Kalau saudara betul-betul berdoa di dalam roh, Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan berdoa untuk kita, Roh Kudus berdoa kepada kita, Allah menyelidiki hati nurani kita. Karena apa yang kita inginkan tadi, yang didoakan Roh Kudus tadi, sesuai dengan keinginan Allah yaitu karakter Allah, maka Dia memberikan kepada kita. Nah, ayat 28 ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi itu timbul dengan sendirinya. Karakter Allah itu akan timbul dengan sendirinya. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh, ya, itu akan timbul dengan sendirinya. Siapa bilang itu susah? Karena saudara tidak mau berdoa dalam roh. Tapi kalau saudara mau berdoa dalam roh, itu karakter Allah itu akan timbul. Allah lah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Boleh ditunjukkan ayatnya lagi supaya yang lain. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita kan sudah menerima Roh Kudus. Ya kan? Jadi Roh Kudus itu harus diajak bekerja sama. Ya, kita udah nerima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu harus diajak kerjasama. Saudara bertindak dengan iman, berdoa dalam roh, Roh Kudus itu yang akan mendoakan kita. Ya, coba ditunjukkan. Ya, coba yang paling bawah itu apa? Justification, pembenaran. Waktu pembenaran saudara dapat Roh Kudus, diampuni dan mendapat Roh Kudus. Oke? Setelah itu bagian yang kedua yaitu ketaatan. Saudara berusaha taat nggak bisa kan? Iya. Mau jadi bagian dari kebenaran nggak bisa kan? Nah, Roh Kudus yang sudah diberikan oleh saudara bagian yang pertama, coba bagian pertama aja. Nah, ini yang sudah, ini saudara tingkatkan, ajak kerjasama, naikkan. Ya, jadi saudara mulai berdoa dalam roh. Kalau saudara nggak berdoa dalam roh, baik itu akan selalu gagal. Ya, oke ya saudara ya. Oke, balik ke ayat lagi boleh. Ayat 29. Wah, jam saya, nggak apa-apa. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara, tujuan Allah kembali ke yang tadi. Nah, serupa dengan gambaran anaknya itu
kesukaanku, saudara bisa melihat, menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara dengan serupa dan segambar dengan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Oke, kembali ke ayat ya. Dan segambar dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kembali lagi ke tadi. Nah, jadi saudara bagian yang kedua itu saudara harus tingkatkan. Ya, tingkatkannya dengan apa? Coba bagian yang pertama dulu. Ya, saudara setelah ditebus menerima Roh Kudus. Saudara anak Allah. Kelakuannya gimana? Ya persis kan kayak orang dunia. Nggak beda. Nipu sama nipunya. Ya, disiplin sama nggak disiplinnya. Tapi saudara dengan saudara sudah menerima Roh Kudus tadi, saudara harus tingkatkan. Saudara harus berdoa dalam Roh. Naik, kedua. Nah, gunakan Roh Kudus yang ada padamu untuk mendatangkan supaya kita bisa segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, oke. Ya. Nah, kalau saudara lakukan itu, maka yang ketiga adalah pemuliaan. Ya, pemuliaan. Bisa ditunjukkan ayatnya. Saudara bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah saudara? Yaitu pengudusanmu. Apa? Kudus itu apa saudara? Beda, terpisah dengan dunia. Ya, kalau yang saya nipu kita nggak nipu. Ya, kalau sana nyogok kita nggak nyogok. Ya, itu mulai terpisah. Ya, itu kemarin sudah kita bicarakan di ibadah Natal. Ya, oke. Dan kita lihat. Kembali lagi ke layar tadi ya. Coba saudara, Kolose 1 ayat 28. Ya, kita tidak sekedar itu. Glorification atau pemuliaan. Ya, saudara, dialah yang dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus itu apa saudara? Sekarakter dan segambar dengan Tuhan. Nah, oke, kita bisa lihat slide berikutnya saja. Berikutnya. Oke. Saudara, ini yang saya ulang tadi adalah saudara dan saya dibenarkan. Kemudian, terus, saudara dan saya adalah taat atau bagian dari kebenaran. Itu nggak bisa, harus dengan menggunakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu digunakan, diajak bekerja sama, itu untuk supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Jangan minta berkat saudara. Berkat itu akan datang dengan sendirinya. Pemulihan keluarga akan datang dengan sendirinya. Pemulihan pekerjaan akan datang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Karena orang benar itu diikuti oleh berkat-berkat Tuhan. Jadi yang penting karakter kita yang benar. Seperti Yesus. Bisa nggak bisa? Nah, itu kan ada anak panah. Anak panahnya keluar. Moreover, apa yang ditinggalkan saudara? Problem. Karakter daging kita nih.
kebiasaan-kebiasaan daging kita. Itu yang harus ditinggalkan. Gimana cara meninggalkannya tadi? Move up. Tingkatkan karakter batinnya, karakter ilahi. Bangkitkan. Ini belum ditunjukkan, tapi yang penting yang pertama tadi, buang kebiasaan-kebiasaan saudara. Dengan cara apa? Berdoa dalam roh. Saudara dengan berdoa dalam roh, saudara-saudara, karakter saudara itu dengan sendirinya rontok. Ya, bukan saudara buangin. Aku tolak dalam nama Yesus. Aku tolak. Gak bisa. Saudara-saudara, gimana bisanya berdoa dalam roh? Itu dengan sendirinya rontok, keluar. Ada panah keluar kan? Tinggalkan kan? Betul kan saudara? Oke. Jadi gampang sekali. Terus yang ketiga, akan terjadi pemuliaan. Terus yang kanan, ya caranya seperti tadi. Itu pasti terjadi. Kalau saudara sudah dimuliakan Tuhan, saudara nanti kalau saudara mati, saudara akan dibangkitkan. Saudara akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara akan masuk di dalam langit baru dan bumi baru selama-lamanya. Dan di bumi pun, saudara akan diberkati Tuhan. Diikuti oleh berkat Allah. Amin. Ya, amin ya. Oke, coba slide yang berikutnya. Ya, kembali lagi untuk mengingat. Saudara ingat pertama-tama saudara setelah terima Yesus, ditebus dengan darahnya, saudara menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu begini loh saudara ceritanya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu nggak mau dijamah sama Maria kan. Ya, dia bilang apa? Aku mau pulang ke Bapakku dulu. Setelah itu kamu boleh jamah aku. Ya, saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus tuh waktu itu setelah mati, dia ketemu sama Bapaknya di surga. Habis itu balik lagi, terus bilang. Nah, terus bilang kepada murid-muridnya, tuh. Pertama-tama dia bilang gini, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Itu adalah untuk jaminan. Untuk jaminan, yaitu pembenaran tadi. Nah, pembenaran tadi. Untuk ini saudara. Oke, setelah itu dia naik. Setelah itu dia bilang, jamah aku. Sama Thomas. Tuh, masukkan ke lambungku. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Ya kan? 40 hari kemudian dia naik ke surga. Kemudian saudara-saudara, dia mencurahkan Roh Kudus. Lah, Roh Kudus yang dicurahkan itu yang bagian kedua. Coba lihat. Nah, ini. Nah, Roh Kudus itulah yang namanya baptisan Roh Kudus itu harus digunakan. Saudara harus gunakan, berdoa dalam Roh itu harus digunakan. Supaya saudara bisa segambar dan serupa dengan Tuhan. Berdoalah di dalam Roh senantiasa. Ya, oke, terus ya, yaitu dengan cara tadi saudara membuang, ya, terus supaya saudara dimuliakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, kembali saya ulang lagi, pembenaran. Saudara terima Roh Kudus. Kemudian yang kedua, saudara move up. Tingkatkan ya. Jadi karakter ilahi itu harus ditingkatkan. Terus nah, tetapi saudara perhatikan, ketika engkau meningkatkan karakter ilahi, maka saudara buang dengan sendirinya karakter apa tadi? Daging. Oke. Caranya harus berdoa di dalam roh. Ayo terus lanjutkan. Saudara akan dimuliakan. Ya, saudara bisa mencapai pengudusan,
Bahkan saudara bisa mencapai kesempurnaan. Saudara, yang judul kita coba dilihat. Saudara, itu keberhasilan itu mengikuti karakter yang sempurna. Yang penting karakter kita yang benar. Maka saudara akan menerima keberhasilan. Berkat itu akan mengikuti orang benar. Yang penting kita benar, saudara. Ya, amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kinorolo sondorolo yokuria narala sande. Enarala sande nogorolo yoko. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Terima kasih Bapakku, terima kasih Bapakku. Angkat tanganmu, sembah Dia. Segala kemuliaan bagi Allah. Engkau disempurnakan. Yesus, haleluya. Era lavasande. Inara lavasando. Inara lavasande. Yesus, haleluya. Inarala wasande, inarala sando. Engkau dan aku adalah anak Allah. Engkau telah menerima Roh Kudus. Ajaklah Roh Kudus untuk bekerja sama supaya kita memiliki karakter Allah. Kebaikan selalu berasal dari Allah, bukan karena kesanggupan manusia. Roh Kudus, kerjakan pekerjaan-Mu.
Lihatlah betapa aku mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Aku menebus engkau dari iblis dan dosa. Melalui pengorbananku di atas kayu salib. Supaya engkau menerima Roh Kudus. Kalau engkau mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalammu, maka karakter yang aku sudah siapkan dalam dirimu, yaitu karakterku melalui Roh Kudus itu, maka engkau akan memiliki karakterku. Kalau engkau selalu berdoa di dalam roh, maka engkau dapat meninggalkan karakter dagingmu. Dan engkau dapat menumbuhkan karakter ilahiku, karakter batinmu, manusia barumu. Dan lihatlah, engkau akan menjadi sempurna. Amin. Anakku yang aku kasihi, segambar dan serupa dengan aku adalah yang utama dan yang pertama. Mengenai berkat yang ada padamu, itu akan mengikuti engkau. Amin. Jangan engkau takut menghadapi segala sesuatu, tetapi milikilah gambar dan rupaku, maka segala sesuatu itu akan dapat engkau selesaikan dengan mudah. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, memberikan kekuatan dan kepastian bagi kami. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.